Dan saking di sana tuh saking demand cukup bagusnya demand di sana untuk program posyandu contohnya. Anak-anak kecil nggak mau datang ke posyandu, umpannya pakai Indomie, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu kembali di acara kita, podcast kita, Akbar Faisal Unsensor. Hari ini saya ingin mengajak kita semuanya berjalan-jalan ke Afrika, ke sebuah kawasan yang selalu menarik untuk kita perbincangkan. Tetapi ini bukan tentang perang, juga bukan tentang persaingan kekuasaan, bukan tentang kudeta. Bukan tentang sesuatu yang tidak menyenangkan. Kita akan berbicara tentang sesuatu yang menyenangkan. Apa itu? Tentang makanan. Dan makanan itu bernama Indomie. Kan asik. Banyak yang belum paham mungkin bahwa kita harus berbangga pada bagian-bagian menyangkut dengan yang saya sebut tadi. Anda boleh mengatakan kenapa harus menyebut merek, tapi ya memang kita harus menyebut merek di sini. Dan merek yang mengangkat nama Indonesia itu bernama adalah Indomie. Indomie sudah masuk ke Afrika sejak tahun sekitar 1988. Pertama masuk ke Nigeria. Sekarang Indomie itu sudah menjadi makanan mewah. Nah ini, makanan mewah di Afrika. Produk ini yang kalau di Indonesia kita tahu punya Indofood, ya, itu sudah berkembang atau memiliki pabrik di 6 negara. Bahkan saya dengar mereka juga sudah memiliki pabrik selain yang ada di Arab Saudi ya. Kantor pusat pengembangan Indomie untuk wilayah Afrika itu juga ada di Jeddah kalau nggak salah. Sekarang itu mereka sudah hadir di Eropa. Terkhusus di Istanbul, di Turki, dan di Serbia. Nah, hari ini kita akan ngobrol dengan General Manager Indofood. Itu orang yang bertanggung jawab pada pengembangan pasar Indomie di Ethiopia. Khususnya di ibu kota bernama Addis Ababa. Sebuah kota, sebenarnya kota kuno yang sejuk di sana, ya, indah dan sejuk. Dan kawan kita ini adalah Adrian Yuliar Salam. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Adrian. Selamat siang Pak Faisal, apa kabar Pak? Ya di sini masih pagi Pak, kita baru jam 11. Iya. Di sini masih pagi, beda 4 jam. Di sini beda 4 jam ya? Iya, udara mendung, sudah memasuki musim hujan di sini nanti bulan Juni sampai September. Tapi sepanjang tahun udara di sini cenderung sejuk dan dingin Pak. Jadi saya pakai jaket ini bukan buat gaya-gaya, tapi karena dingin. Iya. Kan banyak orang yang beranggapan bahwa Afrika itu panas, tapi ternyata itu kota Addis Ababa itu sejuk, indah bahkan ya. Betul. Pak Adrian ya. Iya. Saya tertarik untuk memberikan sedikit informasi kepada penonton Akbar Faisal Unsensor, sebuah podcast yang saya kelola bersama teman-teman, menyangkut dengan betapa Indomie. Ini makanan saya masa kecil ini Mas. Jadi perlu saya sampaikan kepada penonton, ini bukan iklan loh. Tidak ada kerjasama, apalagi namanya itu iklan dengan pihak Indomie, Indofood ini nggak ada. Bisa ditanyakan ke Pak Adrian. Saya hanya tertarik saja untuk mengangkat informasi ringan seperti ini sebab ternyata popularitas dan performa Indomie di Afrika itu luar biasa gitu. Mas Adrian, Anda sebagai GM di sana, bisa nggak cerita sama kita sebenarnya kapan mulai masuk ke pasar Afrika khususnya di Ethiopia dan Addis Ababa dan Nigeria dan beberapa negara yang lain, dan kemudian bagaimana bisa menembus pasar di sana, Mas Adrian? Ya, oke, baik Pak Faisal. Perkenalkan, nama saya Adrianto Yuliar Salam. Saya di Ethiopia in charge sebagai Deputy General Manager.
Saya sudah di sini sejak tahun 2003 sebenarnya. Sebelumnya selama 10 tahun saya bekerja untuk joint venture perusahaan Indonesia juga di Ethiopia, yaitu namanya PT Sinar Ancol. Kita produksi sabun waktu itu Pak. Sabun mandi dan sabun deterjen. Itu saya bergabung sampai tahun 2012. Kemudian 1 tahun saya bergabung dengan perusahaan Ethiopia. Tahun 2014 sampai sekarang saya bergabung dengan PT Indofood. Saya in charge untuk joint venture operasional untuk Ethiopia, di mana targetnya adalah untuk market Ethiopia sendiri dan negara sekitar yang belum ada pabriknya kita, Pak. Jadi untuk Afrika dan Middle East, sekarang sudah ada di Afrika 6 joint venture dengan ada 6 factory, yaitu di Ethiopia sendiri, di Nigeria, di Kenya, di Sudan, di Mesir, Maroko. Dan untuk kawasan Middle East ada pabrik di Jeddah, di Dammam, Syria. Meskipun masih perang, tetap pabrik tetap berjalan di sana, Pak. Dan masuk ke Eropa ada di Istanbul, di Turki, dan juga di Serbia untuk cover negara Balkan. Jadi singkat cerita kenapa kita masuk ke Afrika, sebenarnya misi dan visi dari PT Indofood adalah kita ingin menjadi pemain global, yaitu kita ingin berkontribusi untuk food solution gitu Pak. Food solution di mana adalah kita ingin seperti pengalaman kita di Indonesia dulu, kita tidak pernah sangka bahwa pertumbuhan instan noodles itu luar biasa. Itu bisa sebagai pengganti makanan kita gitu. Jadi bisa jadi sebagai pengganti makanan, atau kita lagi bosan dengan makanan yang kita konsum, atau juga sebagai solution di waktu-waktu sempit. Misalnya anak kuliah malam-malam lapar, apalagi ya Indomie, karena bikinnya itu karena konsep instan, cepat dibuat, cepat penyajiannya, dan juga sudah siap pakai gitu, karena udah lengkap dengan bumbu-bumbu gitu Pak. Pak Dian, coba jelaskan ke kita. Ini kan unik ya, jadi saya dengar-dengar, saya lakukan browsing informasi, itu awalnya berat ya memasarkan Indomie itu ya di sana ya. Nah sekarang berat, saya dengar-dengar di semua warung-warung itu menjual begitu ya, seperti kita di kampung-kampung gitu. Betul Pak. Jadi mirip juga dengan cerita di Indonesia dulu waktu awal-awal Indomie itu ya istilahnya food is born gitu Pak. Makan itu adalah dilahirkan gitu. Jadi kalau kita lahir waktu kita kecil dikasih biasa makan rendang, terus kita keterusan makanan Padang, terus kayaknya dikasih sesuatu yang baru, itu satu tantangan gitu. Nah di Ethiopia pun, di negara Afrika lain, dari teman-teman kita yang di Nigeria, di Kenya, di Sudan, di Mesir, yang makanan aslinya adalah beda-beda, itu punya tantangan yang mirip, di mana mereka itu tidak suka gitu, Pak, ini makanan apa ini gitu. Jadi kita butuh suatu edukasi, promosi, di mana program edukasinya ini kita harus buat mereka coba gitu Pak. Jadi kita buat. Caranya gimana Mas? Kita buat itu cooking demo di setiap pojok di tempat-tempat yang strategis, apakah waktu bazar atau apa, kita lagi di supermarket, kita sewa tempat, jadi kita masakin Indomie, kita kasih di mangkok kecil, kita coba mereka untuk coba gitu Pak. Dan dari pengalaman kita, dari 10 orang yang coba itu biasanya 8 orang pasti suka Pak. Tentu saja saya bisa membayangkan karena saya pemakan Indomie sejak kecil ya, tapi saya tertarik untuk mengangkat ini bukan karena apa, tapi menurut saya kan keunikan bagaimana Anda muncul di pasar di sana, bagaimana mengedukasi you punya market, ya kan? Kemudian bagaimana dengan itu bahan baku, itu bahan bakunya dari mana Mas? Ya, bahan baku kita untuk hadir di setiap negara tadi yang sudah saya bacakan. Bahan baku untuk noodlesnya kita harus beli di lokal Pak. Ada regulasi negara yang mengharuskan kita membeli terigunya dari lokal, begitu. Tapi kualitasnya gimana? Kualitasnya itu memang yang ada negara yang kualitasnya bagus, seperti yang di Timur Tengah, di Mesir, di Sudan, di Kenya.
itu cenderung mereka lebih bagus daripada yang ada di negara saya ini, di negara Ethiopia ini maksudnya. Gitu. Tapi kita nggak ada pilihan, kita harus membeli secara lokal karena itu kita istilahnya ya lokal kontennya itulah yang harus kita adopt gitu Pak. Jadi ada yang kita import tapi ada juga yang dari lokal. Jadi kita ya saling mengisi gitu. Karena negara ini juga mengharapkan lokal konten begitu. Jadi company lokalnya juga hidup gitu, supplier lokalnya juga ini saling berinteraksi dengan kita gitu. Menyangkut dengan cita rasa Mas Adrian, aku mau ngomong tentang cita rasa. Kan Indomie itu kan ciri khasnya kan kita udah tahu gitu ya. Apakah dilakukan penyesuaian juga untuk menyesuaikan cita rasa dan lidah orang di sana, Mas Adrian? Untuk saat ini kita masih memperkenalkan yang standar dari Indonesia, Pak. Jadi Indomie rasa soto atau chicken curry, itu kita harus mengimplementasikan standar dari yang ada di Jakarta. Karena itu sudah teruji ya, jadi semua negara itu suka dengan rasa itu. Jadi untuk tahap awal kita bawa apa adanya seperti itu Pak. Jadi standarisasinya kita mengikuti standar dari headquarter dari Jakarta. Dan bumbu itu memang harus datang dari Jakarta Pak untuk standarisasi. Jadi tidak ada yang bisa membuat mirip-mirip atau melebihi atau mengurangi dari standar mutunya itu. Nah, yang paling kita lakukan untuk adopsi dengan kondisi lokal, kita berusaha untuk menciptakan rasa lokal. Tapi di negara yang sudah menciptakan itu baru Nigeria tuh Pak. Dia bisa menciptakan rasa lokalnya gitu. Karena demandnya udah cukup besar. Jadi mereka sudah bisa masuk ke tahap itu. Untuk wilayah Afrika itu, pasar yang terbesar itu di Nigeria ya Mas ya? Iya, nomor 1 di Nigeria, nomor 2 di Mesir Pak. Begitu. Kalau di negaranya Pak Adrian sekarang berapa? Negara kita masih kecil Pak. Kita baru 10%-nya dari negara Mesir. Oh oke. Kita masih kecil. Jadi secara populasi Afrika ini nomor 1 kan Nigeria itu udah hampir 200 juta sekarang. Nomor 2 adalah Ethiopia 115 juta dan nomor 3 adalah Mesir 100 berapa gitu. Udah di atas 100 juta. Tapi secara sales nomor 1 Nigeria, nomor 2 Mesir Pak. Kita masih di bawahnya Mesir. Oh gitu. Oke. Satu hari itu untuk pasar Afrika itu berapa produksi Anda Mas? Kita hitungannya kita secara ini sekitar ya pack ya sekitar 10.000 karton lah gitu Pak dikali 40. Itu satu shift lah segitu. Itu kira-kira berapa itu? Berapa bungkus itu? Dikali 40 sekitar 400.000 ya per hari ya. Itu untuk di Ethiopia ya Pak ya? Iya, kalau yang di Afrika yang lainnya Pak, dia jauh lebih besar dari kita. Di Nigeria itu saya dengar memproduksi 8 juta per hari ya Pak ya? Betul Pak, besar sekali deh Pak. Bahkan di sana pabrik sudah ada 4 unit pabrik di beda lokasi. Dan saking di sana tuh saking demand cukup bagusnya demand di sana. Untuk program posyandu contohnya, anak-anak kecil nggak mau datang ke posyandu, umpannya pakai Indomie Pak. Jadi ibunya bujukin ke anak, nanti kamu datang ya, nanti di sana dikasih Indomie, langsung semangat anaknya ikut gitu. Oh, gitu. Jadi kalau begitu ceritanya berarti Indomie sudah menjadi makanan favorit dan makanan mewah di sana ya Pak ya? Betul, betul Pak. Iya, mirip dengan kita waktu awal-awalnya Indomie diperkenalkan di Indonesia dari tahun 70-an dulu. Iya. Kita suka campur dengan nasi gitu Pak. Kan ibu kita suka bilang kok nggak pakai nasi. Itu dulu cara makan saya dulu. terutama di masa-masa terutama di masa-masa kuliah dulu itu makanan wajib gitu. Iya. Iya, selalu nggak pakai nasi. Nah di sini juga begitu Pak. Di Ethiopia ciri khasnya mereka punya roti sendiri. Roti ini kayak roti Arab disobek-sobek begitu makannya. Ya sekarang kita memperkenalkannya ya Indomie itu sebagai menu gitu Pak. Nah, tapi bagi mereka perlakuannya mirip dengan kita kayak dulu. Ya, Indomie pakai nasi gitu. Seberapa besar perubahan pola makan dan
menyangkut dengan selera mereka dari makanan lokal ke Indomie atau produknya Pak Adrian itu? Jadi ada Pak satu step yang harus kita cukup sabar. Yang orang yang sudah berumur, ya maksudnya yang umur 25-an ke atas, mereka agak malu untuk mencoba gitu Pak. Itu tantangannya. Mereka bilang ini makanan anak kecil ini, saya nggak mau coba gitu. Tapi begitu dia coba, ternyata enak ya gitu. Nah kita untuk masuk step awalnya ke mereka yang sudah usia 20-an ke atas, tuh tantangannya di situ. Jadi kita banyak masuk ke anak-anak yang mulai elementary school itu. Dari elementary school ke atas semua tadi itu dari 8 ya coba hampir semua balik deh Pak ketagihan gitu Pak. Nah itu aja stepnya. Jadi yang sekali mereka ya sudah coba mereka akan mulai beli, bahkan frekuensinya sudah mulai naik gitu Pak. Dan tadinya cuma seminggu sekali atau sebulan sekali, sekarang frekuensinya sudah meningkat gitu. Jadi ya demand-nya sudah mulai terasa naik gitu. Produk Anda itu Indomie itu sama dengan di kampung-kampung kita di sini ya. Jadi warung-warung jual-jual gitu semua ya. Betul Pak. Jadi di sini kita pola pemasarannya kita mirip yang kita lakukan ya dari Indonesia. Kita tunjuk distributor untuk di capital city dan juga untuk di semua provinsi Pak. Dia ada sekitar 13 provinsi. Nah sekarang di 13 provinsi itu kita ada distributor semua sekarang. Waktu tahap awalnya cukup sulit kita untuk menunjuk distributor karena nggak ada yang mau. Ini barangnya nggak laku nih apa nih gitu. Tapi sekarang berebut Pak kita untuk menjadi distributornya kita. Gitu. Jadi kita sekarang sudah mulai kita filter untuk menjadi distributor saya. Syaratnya harus A, B, C, D. Kalau nggak penuhi nggak diterima. Kita yang sudah mengatasi sekarang. Ada mobil. Luar biasa. Punya gudang, punya duit. Nah kalau nggak mencapai kriteria itu, ya maaf. Siapin dulu. Gitu, Pak. Nah. Itu di Ethiopia. Bagaimana dengan di Sudan misalnya, dengan di Nigeria itu, apakah karakter atau pola yang sama atau peristiwa yang sama juga terjadi? Sama Pak, persis dari teman-teman kita suka ada regional meeting di Turki atau di Kairo, kita ketemu semua tuh teman-teman yang dari semua negara. Nah ceritanya sama, dari tahap-tahap awal perjuangannya itu bagaimana mereka itu mau mencoba Indomie. Karena di kitanya sendiri kita sudah confidence gitu bahwa produk kita itu pasti akan disukai gitu. Karena kita sudah dari ekspor kita ke Timur Tengah dan ke Eropa, mereka mayoritas sudah menyatakan suka gitu. Jadi tahap-tahap awal itu kita harus banyak melakukan testing, market testing dari agar dia coba. Jadi kalau kita mau bilang cabai itu pedas, kita harus cobain ke dia bahwa benar-benar pedas. Kalau kita cuma bilang cabai pedas gitu. Kalau dia nggak coba, dia nggak percaya gitu Pak. Nah, sekarang dia udah coba bahwa cabai itu pedas. Gitu. Dan salah satu kiat kita, rasa kita tuh sangat masuk untuk semua selera Pak. Sehingga slogan kita itu Indomie flavor by the world gitu Pak. Jadi itu slogan kita di global market itu. Itu soal harga gimana Mas? Kalau secara harga, karena biaya hidup di sini cukup tinggi, Pak, khusus untuk Ethiopia, karena mereka tergantung dengan impor cukup besar. Jadi harganya bisa dibilang 2 kali lipatnya harga Indomie Jakarta di sini. Oh. Kalau di Jakarta 1.500, di sini 3.000 rupiah satu, begitu. Oh. Nah, itu memang ada masalah. Tantangan kita di negara ini memang dia tergantung impor tadi, jadi semua biaya cukup mahal. Jadi mau nggak mau harganya juga kita adjust gitu Pak, kita ikutin sebisa mungkin, tidak semahal mungkin begitu. Tapi kalau dari kondisi sekarang kondisinya masih begitu, hampir 2 kali lipat harga Indonesia di sini. Mas, saya ingin mengkonfirmasi, ini ada cerita yang sedikit agak saru nih. Agak saru, tapi saya mau tanya saja. Ada katanya di kejadian dan itu dibikin menjadi sebuah laporan dari penelitian Start Ghana Foundation yang mengatakan bahwa Indomie dijadikan alat tukar seks, terutama di Nigeria nih ceritanya nih di Nigeria. Itu benar nggak sih? Iya. Jadi ceritanya begini, menurut penelitian ini
tingkat kehamilan remaja itu menjadi tinggi, salah satu penyebabnya karena Indomie. Maksudnya begini, cewek-cewek katanya itu, saya tidak tahu, makanya saya mau konfirmasi sama Mas Adrian. Cewek-cewek katanya itu bersedia untuk berhubungan seksual, tapi minta dibeliin Indomie. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya saya juga nggak tahu apa. Kita juga tidak tahu jelas sumber realnya itu Pak ya. Tapi sebenarnya makna dari itu sebenarnya begini. Indomie itu adalah produk yang sangat liquid gitu loh Pak. Jadi ibaratnya orang dikasih Indomie dia jual ke warung sebelah pasti orang nampung gitu. Begitu. Jadi ada semacam cash gitu Pak. Artinya begitu. Ya, mungkin ada aja memang bisa jadi ada cerita realnya seperti itu. Tapi yang kita maknakan adalah Indomie itu sangat mudah dijual gitu. Jadi seandainya yang laki-lakinya nggak ada uang dikasih aja Indomie, yang perempuannya Indomie dijual sama dia bisa jadi duit gitu. Cepat. Oke, kita tinggalkan informasi saru itu karena itu tadi ada penelitian dari Stargana Foundation ya. Jadi saya merefer dari sebuah penelitian. Mas, saya mau bicara tentang bagaimana kemudian Anda semua bisa meyakinkan sebuah masyarakat itu bisa berpindah jenis konsumsi dan sekarang menjadi makanan yang sangat disukai gitu. Sementara kan ini kan perbedaan cita rasa kita kan ekstrim Mas dengan mereka ya. Dan maka kemudian kita berbicara tentang bahan baku, terus kemudian tentang keberanian melakukan perubahan-perubahan mendasar dari cita rasa itu sendiri, meskipun Anda tadi mengatakan bahwa untuk chicken curry itu kami tidak akan mengubahnya karena diterima oleh semua jenis cita rasa di seluruh dunia, setidaknya pada pengalaman yang sudah Anda lalui. Tetapi saya yakin untuk memperbesar pasar itu kan pasti Anda melakukan inovasi di berbagai varian-varian produk seperti itu. Iya. Memang betul Pak, memang arah ke depan nanti kita harus mengikuti selera lokal gitu Pak. Jadi Indomie hadir dengan selera inti, original, tapi kita juga akan mencoba mengadopsi rasa lokal. Seperti yang sudah ada di Indonesia, ada rasa Tom Yum, itu untuk Thailand, ada rasa bulgogi untuk Korea gitu Pak. Kita sudah mulai untuk melakukan itu. Nigeria sudah melakukan rasa chicken, saya lupa namanya, chicken Nigeria Pak, gitu Pak. Khasnya dia. Tapi untuk negara lain kita belum sempat untuk mengadopsi rasa itu karena butuh juga suatu pekerjaannya cukup besar. Kita harus merubah semua packaging, tulisannya harus memakai detailnya harus dirubah semua, dan juga sourcing seasoningnya itu Pak. Karena kita keterbatasan, kadang-kadang rasanya kita sudah tahu nih, tapi sumber dari seasoningnya itu kita belum bisa mendapatkan dalam bentuk yang besar gitu. Jadi kalau kita mau bikin dengan jumlah yang besar, kita belum bisa mendapatkan raw materialnya secara jumlahnya yang stabil begitu supply-nya. Bisa aja bulan ini ada, bulan depan belum tentu ada. Jadi dengan seperti itu adalah tantangannya kita untuk belum melaunching rasa-rasa lokal gitu. Kalau kiat kita untuk pemasaran ya kita begitu tadi, setelah negara itu kita yakin adalah sangat potensi. Sebenarnya untuk Indomie kita cukup melihat populasi Pak Faisal. Populasi besar, karena Indomie itu konsepnya adalah affordable, udah pasti affordable, untuk semua umur, untuk semua lapisan sosial status. Jadi ya kita bilang Indomie adalah untuk semua. Nah, kita melihat populasinya yang besar itu udah pasti marketnya potensinya bagus, itu udah terbukti Nigeria, Mesir, gitu. Makanya kita hadir ke Ethiopia, adalah nomor 2 populasi terbesar di Afrika. Dengan harapan nantinya adalah kita akan mendapatkan pasar yang jumlahnya sangat signifikan di kemudian hari. Kalau secara strategi pemasaran kita tadi itu setelah kita confidence, kita bangun pabrik, kita harus hadir di negara itu Pak. Hadir di negara itu, jadi kita mengerti semua seluk-beluk negara ini, mulai dari regulasi pemerintah, mulai sosial budayanya, kulturnya mereka, pola makannya mereka. Dengan begitu kita akan tahu detail potensi market dan tantangan yang harus kita antisipasi gitu Pak. Saya curiga kalau melihat pengalaman Anda di Afrika, kayaknya nih Anda akan hadir di semua negara di Afrika nih kalau kayak begini ceritanya nih.
Iya Pak, kita memang mencari negara-negara yang punya potensi bagus Pak. Mungkin nanti rencana berikut kita akan coba Tanzania gitu Pak, ke bawah gitu Pak. Saat ini Tanzania di cover dari Kenya, kita ada pabrik di Kenya, kita kirim ke Tanzania, Uganda, Rwanda begitu Pak. Nah, jadi nanti jika satu negara itu demand-nya sudah over, jadi negara itu sudah layak untuk memiliki pabrik. Nah, insya Allah nanti kita akan hadir juga di situ. Gitu. Ya, wah luar biasa ya. Alhamdulillah sih kita juga cukup bangga dengan kiprahnya Indofood yang cukup agresif untuk masuk ke pasar global. Ya semoga aja nanti ada teman-teman dari pengusaha Indonesia lainnya mengikuti kita gitu Pak. Jadi kita ada teman gitu lah. Apakah perusahaan makanan lainnya, biskuit atau apalah gitu, atau perusahaan non food lainnya. Potensi negara Afrika ini cukup besar Pak. Dan tingkat persaingan belum sebesar negara di sekitar negara kita di negara ASEAN gitu. Jadi kalau datang ke Afrika, jadi filosofinya seeing is believing. Masih besar peluangnya ya untuk investasi untuk hal-hal yang katakanlah jenis makanan-makanan kecil seperti itu ya? Besar Pak. Jadi negara Afrika ini sekarang juga sudah mulai memproduksi diri dengan mengurangi import barang jadi. Jadi dia maunya investor tuh harus hadir gitu Pak. Dengan investor hadir dalam bentuk manufacturing, jadi efek multiplier efeknya akan jalan. Jadi nanti perusahaan lokalnya akan hidup gitu. Jadi sekarang dia di Nigeria pun juga begitu dulunya. Awalnya import, tapi lama-lama ada proteksi dari government bahwa sebaiknya harus datang dalam foreign direct investment. Jadi harus membangun pabrik di negara itu. Gitu. Pertanyaan yang sering diajukan oleh teman-teman itu sebenarnya meskipun juga saya tentu saja tidak boleh menyamaratakan ya bahwa soal informasi yang sering beredar di media itu kan kadang-kadang kan terlalu berlebihan. Tapi kan mungkin Pak Andrian bisa memberi kita informasi tentang keamanan investasi di sana. Baik dalam hal regulasi maupun keamanan secara langsung. Kita kan sering lihat perubahan kekuasaan dengan saja cara yang ekstrim, kudeta lah, kemudian pemberontakan antar suku lah. Itu gimana tuh? Coba di-share ke kita Pak Adrian. Ya, negara Afrika secara umum adalah memang tantangan yang paling menyeramkan bagi orang-orang awam yang belum pernah ke sini adalah yang seperti Pak Faisal sampaikan barusan. Bahwa orang udah takut duluan, orangnya udah serem-serem duluan, gitu, banyak kriminal, kelaparan, kejahatan, dan pemerintahannya yang cenderung diktator gitu. Itu memang kondisi itu masih ada. Nah, jadi tadi ya itu, dengan kita datang langsung, kita akan tahu sebenarnya kondisi real di satu negara. Contohnya aja Indonesia, ada ribut-ribut di Timur-Timur zaman dulu contohnya. Tapi kan orang Jakarta kan aman-aman aja Pak. Orang lihat di TV Indonesia nggak aman gitu. Tapi kejadiannya jauh gitu. Nah di Ethiopia sekarang sebenarnya lagi nggak aman nih. Tapi ada di bagian utara yang cukup jauh dari sini 800 km. Jadi ya yang namanya ibu kota di semua negara pun manapun selalu ibu kota itu aman Pak. Contohnya Kenya dulu bergejolak waktu pemilihan umum waktu Kenyatta. Tapi kita tetap jalan di sana gitu. Kita pabrik tetap jalan di Kenya, meskipun ada hambatan-hambatan, kita tetap jalan. Di Ethiopia pun juga begitu. Sekarang lagi mau pemilu, hambatan itu tetap ada. Selain Indomie, itu apa produk apa lagi dari kita yang terkenal dari kita yang sudah mulai berkiprah di Afrika, termasuk di Kenya, Nigeria, di Ethiopia dan sekitarnya? Kalau untuk produk Indonesia yang sangat digemari secara umum di sini, mulai dari sabun, Pak. Nih kita bicara non food ya. Kalau non food sabun, sabun deterjen, sabun batangan, minyak goreng. Minyak goreng kan kita kan banyak kelapa sawit. Minyak goreng, kertas Sinner Line itu di sini number one, Pak. Tidak hanya kertasnya APP Ciwikim itu number one di Ethiopia, tapi hampir di seluruh Afrika itu number one. Jadi bisa dibilang itu pasar kertas dari Indonesia sangat mendominasi Afrika dan bahkan bisa jadi Middle East dan dunia Pak.
Gitu. Oke. Dan banyak juga produk-produk lain dari Indonesia yang masuk seperti tekstil, dan yang mengikuti kita saat ini di sini setelah Indomie masuk, ada juga sekarang itu 3 perusahaan tekstil masuk ke Ethiopia. Jadi ada totalnya sekarang 5 company Indonesia di Ethiopia. Gitu. Jadi ke Afrika itu Pak Faisal, jadi jangan, ya konsep Afrika itu adalah harus datang Pak, seeing is believing gitu Pak. Kalau nggak datang nggak percaya. Kalau dengar aja, kedengarannya cuma serem aja. Akhirnya nggak berani datang gitu. Saya baru sampai ke Afrika Selatan. Anak saya yang pernah mengikuti acara di Kenya, di Nairobi di sana. Dia masih SMA, dia sempat pergi mengikuti undangan dari United Nation untuk acara lingkungan di Nairobi. Jadi saya nggak bisa bicara tentang Kenya. Tapi kalau Afrika Selatan sih aman sih menurut saya ya. Nah kembali ke apa produk Anda, Mas, itu yang lucu itu begini loh. Orang-orang Afrika itu mulai meyakini bahwa Indomie itu adalah produk mereka dan Indonesia itu adalah negara pengembangan mereka. Itu gimana ceritanya itu? Iya, itu ada cerita tuh, khususnya itu yang sudah tercipta seperti itu dari Nigeria tuh Pak. Jadi ada Indomie di Nigeria itu sudah sangat memasyarakat, pabrik ada 4, jadi orang itu tingkat konsumsi sangat tinggi dengan Indomie. Bayangin aja mereka postur tubuhnya kan besar-besar Pak. Dia kalau makan Indomie, ukurannya kita bukannya 1, tapi 4 Pak, sekali makan. 4 sekali makan, karena makannya banyak-banyak mereka Pak. Jadi karena saking dominannya Indomie di sana, nah ceritanya orang Nigeria ini ke Jakarta lah pertama kali gitu. Dia kaget, lihat di supermarket, ada di warung-warung, kok Indomie ada di sini ya gitu. Dia nggak tahu asalnya dari situ. Dia baru tahu kalau itu asalnya dari sini. Iya, saya dengar di Nigeria itu bahkan produksinya 1,7 miliar bungkus setiap tahun ya Mas ya? Betul Pak, besar sekali Pak. Iya. Wah luar biasa sekali gitu ya. Indomie Nigeria itu Pak mengikuti juga populasi orang Nigeria yang ada di negara lain. Contohnya kemarin bos kita cerita, dia tinggal di Kanada. Jadi orang-orang Nigeria yang tinggal di Kanada, komunitinya itu lebih senang rasa Indomie Nigeria. Jadi ada supplier yang membawa ke sana, yang import ke Kanada Pak, yang rasa khas Indomie Nigeria gitu. Oke, Mas, saya mau tanya satu hal. Ini kan kalau di Afrika kita sudah menjelaskan banyak tadi, sudah berbicara banyak. Nah ini yang unik nih karena ternyata Anda juga, perusahaan Anda ini, produk Anda mulai masuk ke pasar Eropa. Sebuah komunitas yang relatif sudah sangat paten dalam hal gizi, dalam hal makanan, dalam hal cita rasa ya. Sudah masuk di Istanbul dan juga di Serbia yang kita anggaplah bagian dari Eropa. Itu bagaimana keberhasilan seperti di Eropa, di Afrika? Apakah itu Anda rasakan juga ketika mulai masuk ke pasar Eropa? Betul Pak. Jadi ya ini awal-awalnya Indomie ini kalau kita bercerita sejarahnya dulu Pak ya. Nih kembali ke sejarahnya kita nih, cerita di Timur Tengah nih. Kita nih berterima kasih kepada tenaga kerja Indonesia yang di Saudi Arabia Pak awal-awalnya. Mereka lah banyak TKW yang berdatang ke Saudi. Mereka lah yang awal-awalnya setiap ada bekerja di Saudi, waktu berangkat pasti membawa bekal Indomie. Atau waktu cuti pulang bawa lagi Indomie. Karena kangennya dengan rasa Indonesia begitu. Lama-lama bos kita coba import ini Indomie dari Indonesia. Ternyata demandnya cukup naik tajam Pak, berkembang terus. Akhirnya diputuskanlah membuat pabrik di Jeddah pertama kali, begitu. Itulah. Jadi yang orang Arab bayangin aja yang makanannya makanan nasi mandi yang cenderung kering gitu ya. Sekarang dia doyan Indomie gitu Pak. Jadi TKW kita tadi selain untuk dia, kan mereka kan anaknya banyak Pak, orang-orang Arab kan anaknya kan banyak, istrinya bisa 1, 2, 3. Jadi waktu orang tuanya pada sibuk kerja, anak-anaknya ini dijajalin Indomie, ceritanya begitu. Minta ini, mbaknya makan apa nih? Oh, bagi dong gitu. Jadi anaknya coba-coba, lama-lama pada suka. Sekarang orang Arab itu pada doyan Indomie semua Pak. Itu penjualan kita di negara Middle East itu cukup besar. Di Saudi Arabia, di Yemen, di Syria, di Irak. Jadi kalau ke Irak itu orang Irak tuh paling senang Indomie Pak.
Jadi Indomie itu tidak hanya enak, tapi sekarang masuk ke dalam semua momen pandemik. Itulah Indomie adalah salah satu solusi bagi mereka, Pak. Jadi waktu pandemik Indomie itu karena mudah terjangkau, mudah dimasak, dan bisa dimakan berkali-kali. Nah, itulah satu advantage-nya Indomie, demand-nya cukup bagus di waktu pandemik. Bukan kita mengambil ininya ya, tapi demand kita secara angka naik cukup tajam di waktu pandemi COVID-19 ini. Dan dalam kondisi perang pun di Irak adalah Indomie adalah solusi orang untuk ngumpetin makanan, Pak. Jadi dengan satu karton dia dapat satu karton udah merasa aman, punya stok makanan gitu. Nah Indomie ini bisa cepat saji, dimakan kapanpun gitu. Iya, cukup dengan air panas sudah bisa makan ya. Ya. Terus bagaimana dengan Eropa yang tadi, Pak? Nah, jadi Eropa banyak kontribusi yang mempengaruhi negara Eropa waktu kita masuk. Satu, dari orang-orang kita juga yang waktu ke Eropa bawa Indomie atau nyari-nyari Indomie gitu loh, Pak. Ke supermarket gitu lah. Mulai dari pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Dan juga ada juga faktor dari banyaknya orang-orang yang migrasi dari Syria, dari Timur Tengah yang pada ke Eropa itu, Pak. Mereka dulu penggemar Indomie semua itu, yang orang-orang Syria itu. Bahkan tidak hanya orang Asia, tapi jadi di luar orang Indonesia, bahkan orang-orang Syria, orang Irak, orang Jordan, orang Saudi, mereka juga kalau lagi kangen Indomie pasti mereka akan menanyakan, Pak. Kan mereka tersebar banyak juga mereka di Eropa. Jadi demand Indomie di negara-negara Eropa dan Amerika terbentuk dengan pola seperti itu, Pak. Mulai dari orang Indonesia yang mulai bertanya-tanya, setelah itu orang-orang negara lain yang sudah biasa makan Indomie. Jadi sekarang demand-nya itu akhirnya jadi berkembang begitu, Pak. Sehingga banyak sekarang minimarket Asia baik di Amerika atau di Kanada atau di Eropa itu. Oh iya. Saya bisa dapat Indomie di New York, saya bisa dapat Indomie di Kanada itu, apalagi di Eropa di Belanda itu sudah menjadi makanan lokal di situ tuh. Nanti Bapak kalau lagi di sana, Bapak lihat tadi Indomie buatan dari mana, bisa ketahuan tuh asalnya dari Serbia, atau dari Istanbul, atau dari Saudi, atau dari Jakarta. Itu bisa 4 kemungkinan itu yang nyampe ke sana. Produk dari mana saja yang merupakan pesaing Anda? Yang non-Indonesia maksud saya? Ya, Indomie secara sejarah sebenarnya yang pertama kali emang perkenalkan adalah perusahaan Jepang, Pak, Nissin namanya. Dia adalah yang pertama kali launching itu. Dan setelah itu negara-negara berikutnya adalah yang cukup besar adalah Korea dan Cina, dan juga sekarang Malaysia juga ada tuh namanya Mami instant noodles. Jadi secara pesaing tadi negara yang cukup kuat di dalam dunia internasional adalah ya dari negara yang cukup agresif juga dalam marketingnya. Saya dari Korea, Pak. Korea itu yang dari mie yang pedas-pedas. Saya waktu ke Eropa nemuin semua tuh mie Korea di sana. Gitu. Tapi kembali lagi, cita rasa Indomie itu sangat unik. Meskipun kita banyak kompetitor, tetap kita itu sekali mereka coba, mereka langsung kena itu, Pak. Jadi kita itu punya khas di rasa. Jadi rasa kita lebih masuk ke semua selera orang, ke lidah orang. Contohnya rasa yang mie Korea, kan terlalu pedas, asam. Nggak semua orang suka dengan berpedas-pedas seperti itu gitu. Kecuali orang Korea sendiri atau orang Indonesia yang suka pedas-pedas gitu. Kalau yang dari Malaysia lebih cenderung terasa tawar gitu, Pak. Bumbunya tawar. Dibanding produk Jepang dengan Korea, mana lebih besar mana? Produknya Anda Indomie itu atau dari negara-negara yang memang punya kebiasaan makan jenis ramen gitu ya? Kalau secara volume total dunia kita number 1, Pak. Secara volume. Oke. Sekarang kita udah bahkan kita tahun 2000 mendapatkan the best ramen instant noodle di LA Times, Pak, di Los Angeles. Masuk koran sana. Gitu. Aduh, Pak Adrian, luar biasa, selamat ya atas pencapaian Anda, meskipun itu atas nama company Anda, brand Anda, tetapi boleh dong kita sebagai orang Indonesia berbangga bahwa
ada juga produk Indonesia yang menguasai dunia gitu ya. Apalagi saya harus mengakuinya bahwa saya seorang pemakan Indomie sejak puluhan tahun yang lalu. Dan saya sengaja mengangkat ini untuk menginfluence kita semuanya bahwa ternyata produk-produk kita itu juga bisa mendunia kalau kita rawat dengan baik, kemudian kalau kita lakukan inovasi terus-menerus gitu ya. Dan sekali lagi penonton, saya sampaikan bahwa ini sama sekali bukan iklan. Ini bukan advertorial. Ini hanya sengaja saya angkat karena unik saja menurut saya. Ada sebuah produk yang notabene dekat dengan saya pribadi. Karena saya pemakan Indomie sejak kecil. Tapi ternyata sekarang sudah luar biasa. Pak Adrian, salam untuk teman-teman di sana. Sukses untuk Anda semuanya. Salam untuk teman-teman para penanggung jawab produk mendunia ini di berbagai tempat ya. Makasih Pak Adrian ya. Ya, terima kasih Pak Faisal. Ya, Pak. Selamat siang. Assalamualaikum Pak. Wassalam. Baik, pemirsa, itu adalah tayangan unik dari Akbar Faisal Unsensor. Kita berbicara tentang sebuah produk yang luar biasa. Saya mengenalnya dengan baik. Semata saya angkat ini, kami mengangkat ini di Akbar Faisal Unsensor sebagai informasi selingan bahwa kita bisa mencapai kejayaan kalau kita rawat dengan baik. Bagaimana Anda tadi mendengarkan manajemen dari Indomie itu, Indofood di Afrika, ya kan, mengelola pasarnya dan ternyata sekarang menjadi #1 in the world. Luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan tayangan kita ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.